Halo guys, ketemu lagi dengan gua. Gimana kabar kalian semua? Apakah fine-fine aja atau sedih atau seneng nih? Oke, di video ini gua mau jelasin tentang teknik informatika, yaitu lebih ke storage ya. Jadi itu ya pasti kalian tahu lah sedikit-sedikit apa sih itu storage. Nah, storage itu artinya itu penyimpanan. Oke, langsung aja gue jelasin. Let's go. Oke, yang pertama, pengertian storage. Apa sih itu storage? Nah, di sini pasti kan ada yang udah sedikit-sedikit tahu lah apa sih storage. Nah, storage itu adalah sebuah perangkat yang berguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses berbagai jenis data seperti foto, video, dan lain sebagainya. Banyak dah pokoknya. Data-data pun juga itu bakal disimpan di storage. Nah, karena apa? eh Perkembangan zaman ini selama bertahun-tahun, teknologi itu terus-menerus berkembang dan terdapat peningkatan seperti kapasitas, kecepatan, dan efisiensi dari perangkat penyimpanan itu. Nah, misalnya perolehan dari HDD tradisional, nah itu dialihkan ke SSD yang telah membawa kecepatan yang akses lebih tinggi, efisiensi juga, dan ukuran fisik yang lebih kecil. Nah, HDD itu agak lumayan gede sih, makanya ini karena terus-terus upgrade jadinya lebih kecil. Nah, selain itu penyimpanan zaman sekarang kita kan pakainya kayak cloud. Nah, kalian semua udah tahu belum apa itu cloud? Nah, cloud itu sebuah kayak penyimpanan, tetapi dia lebih ke secara online dan bisa diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Nah, di sini gua mau jelasin lagi apa sih fungsi storage itu. Oke, fungsi utama dari storage itu adalah menyimpan data secara persisten atau data masih tetap tersimpan meskipun perangkat atau komputer dalam keadaan mati. Nah, selain itu terdapat beberapa fungsi lainnya dari perangkat storage ini, yaitu membantu dalam mengorganisasi dan mengelola data dengan cara yang terstruktur. Dan ini melibatkan juga struktur penyimpanan seperti sistem file dan directory yang berguna untuk menyimpan dan mengakses data dengan mudah dan efisien. Dan juga storage itu fungsinya juga berperan juga dalam menjaga keamanan dan integritas data dengan adanya fitur keamanan seperti enkripsi data, pengendalian akses, atau kebijakan akses yang terkontrol. Nah, selain itu juga ada penggunaan lainnya itu sebagai penyimpanan data cadangan atau backup. Kalian tahu kan pasti kalau eh ibaratnya kayak kalian menyimpan foto nih di internal memori kan, di HP misalnya. Nah, itu kan eh takutnya hilang atau gimana kan kita pasti di backup lagi kan itu di lewat ibaratnya kayak cloud gitu lah. Kan bisa tuh. Makanya apa di backup supaya nggak hilang dan mempunyai cadangan di situ. Nah, terus untuk jenis-jenis penyimpanannya itu ada dua kategori, yaitu primary storage dan secondary storage. Nah, apa sih primary storage? Pasti kalian juga asing tuh kan, apa sih primary storage? Oke, primary storage adalah penyimpanan internal yang memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada penyimpanan sekunder. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk menyimpan data sementara. Ingat itu, untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh CPU atau prosesor dalam mengolah data. Nah, contoh yaitu RAM, Random Access Memory. Dia itu fungsinya untuk menyimpan data yang aktif ketika prosesor beroperasi.
Jadi tuh misalnya kayak eh kalian buka WA nih atau apa gitu kan, aplikasi gitu kan. Nah, pasti akan seperti kayak file-file kecil, data-data kecil itu pasti kesimpan lewat RAM. Jadi cuman penyimpanan sementara sih. Itu secondary storage. Secondary storage itu merupakan penyimpanan sekunder yang bersifat lalu yang kedua permanen dan berfungsi untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Nah, itu diingat-ingat itu bedanya sama primary storage dengan secondary storage. Kalau primary storage itu kan dia lebih ke penyimpanannya dia sementara, dan cuman lebih keunggulannya itu kecepatan aksesnya dia lebih tinggi dibanding secondary storage. Nah, sedangkan secondary storage itu untuk penyimpanannya dia permanen. Jadi bisa menyimpan data dalam waktu jangka yang sangat panjang. Nah, kelebihannya di secondary storage itu yaitu dapat menyimpan data meskipun perangkat tidak aktif. Nah, kalau yang tadi itu kan yang primary storage itu dia penyimpanannya sementara. Jadi kalau perangkat yang dimatiin ya udah hilang gitu. Itu intinya gitu. Namun ya kelemahannya yang secondary storage ini dia aksesnya itu kecepatannya lebih lambat dibanding yang primary storage gitu. Oke, lanjutnya jenis-jenis perangkat penyimpanan komputer. Nah, jenis-jenis perangkat penyimpanan komputer itu dibagi ada 5. Yaitu yang pertama perangkat penyimpanan utama. Nah, perangkat penyimpanan utama itu meliputi apa aja sih? Yaitu meliputi RAM dan juga ROM. Nah, yang sebelumnya udah gue sebutin itu tuh, RAM itu apa? Nah, itu akses memori yang bersifat sementara. Intinya gitu. Nah, sedangkan ROM dia lebih seperti penyimpanan, namun dia bersifat non-volatil, yaitu data yang sudah disimpan dalam memori tidak dapat diubah atau dihapus. Itu non-volatil. Nah, yang kedua itu ada perangkat penyimpanan magnetik. Jadi jenis media ini tuh penyimpanan datanya menggunakan prinsip magnetisasi untuk menyimpan informasi. Contoh kayak floppy disk, terus hard disk, terus ada kartu magnetik, terus ada tape kaset, terus super disk. Nah, di situ pasti kalian juga tahu lah. Salah satu itu kan pasti pernah lihat lah, dengar juga. Terus yang ketiga, itu ada perangkat memori flash. Nah, perangkat memori flash ini itu dia media penyimpanannya jenisnya itu non-volatil yang menggunakan teknologi flash untuk menyimpan informasi. Nah, memori flash ini juga mempertahankan data bahkan ketika daya listrik diputus. Nah, dia keunggulannya memori flash ini dia tetap mempertahankan data yang ada di memori ini meskipun gak ada kayak daya listrik masuk gitu. Contoh USB, flash drive, terus SSD, memory card, terus flash memory chip, terus portable media player. Nah, di situ pasti kalian tahu lah, apalagi memory card pasti tahu. Itu ada di handphone, pasti pernah lihat, pasti itu. Oke, lanjut. Yang keempat, itu ada perangkat penyimpanan optik. Nah, perangkat penyimpanan optik ini jadi haus saya. Bentar ya, minum dulu. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Yang keempat, itu perangkat penyimpanan optik. Jadi jenis media penyimpanan ini itu menggunakan laser untuk membaca dan menulis data. Jadi contohnya ini ada CD, terus ada DVD,
Nah, DVD itu kan kalian pasti tahu lah CD, DVD itu kayak kaset gitu loh, kaset piring gitu, tau lah yang kayak diginin kayak pelangi itu tuh, tahu pasti. Nah, seperti itulah contohnya. Terus yang kelima itu ada cloud dan penyimpanan virtual. Nah, tadi saya sudah sempat jelasin cloud gitu kan. Jadi penyimpanan cloud itu dia layanan yang memungkinkan pengguna menyimpan data mereka di server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan. Nah, jadi data ini itu bisa diakses melalui internet dan juga dari berbagai perangkat. Tadi yang sudah gue sebutin itu tuh ya gitu, cloud itu enaknya itu dia bisa diakses melalui internet juga, terus berbagai perangkat, jadi lewat handphone teman kalian lah atau eh keluarga kalian gitu. Yang penting itu cloud kalian itu tuh apal nih gitu loh. Nah, terus eh terus ada beberapa layanan nih penyimpanan cloud yang populer. Nah, contoh Google Drive. Kalian pasti pernah tahu, pernah denger Google Drive. Nah, itu juga buat menyimpan-nyimpan foto, video, intinya data-data dah di Google Drive itu. Jadi nyimpan data kita tuh lewat kayak akun gitu. Nah, lalu Dropbox, terus Microsoft OneDrive. Nah, lalu yang Apple iCloud itu. Lalu apa sih untuk penyimpanan virtual tuh? Nah, penyimpanan virtual itu metode pengelolaan penyimpanan data yang mengabstraksikan penyimpanan fisik menjadi unit penyimpanan logis. Contoh, Virtual SAN, Microsoft Storage Spaces, terus Nutanix, lalu Google Cloud Persistent Disk. Nah, itu contoh-contoh penyimpanan virtual gitu. Jadi ya saat ini sih menurut gue ya, kalau untuk penyimpanan kayak gini gue sih milihnya eh cloud sih. Jadi gue bisa mengakses itu kapanpun dimanapun pakai perangkat punya siapa gitu kan. Enaknya gue itu di situ. Jadi kayak apa ya, nggak perlu ribet-ribet kayak kalau pakai USB kayak hard disk gitu kan, kita harus bawa barangnya nih kecil kan, kita harus tancepin ke laptopnya lah. Jadi tuh kayak kita tuh bawanya banyak banget lah perangkat yang kita bawa buat mengakses isi data-data itu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya guys. Udah sekian aja penjelasan sedikit dari gue tentang storage. Oke, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa kembali lagi. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subrek. Oke. Mantap bro. Yuk.